Bab 1051 Kejayaan Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ekspresi Li Zenseng cerah, dia mengangguk, merapikan pakaiannya, dan hendak mengikuti Lin Yu keluar. Tuan, Bu Cheng buru-buru memanggil Lin Yu, suaranya mendesak. Apakah Anda membawa Li Tua sendirian? Bukankah itu terlalu berbahaya? Hei, Bu, apa maksudmu? Kau pikir kau siapa? Li Zenseng segera mengerutkan kening, berpura-pura tidak senang, dan berteriak pada Bu Cheng. Jangan keras kepala. Jika pengawal api dan pengawal kayu bekerja sama dan menyergapmu, Tuan, bisakah kau menghadapinya? Bu Cheng berkata dingin, jelas sangat khawatir tentang keselamatan Lin Yu. Saudara Bu, sebenarnya tidak perlu khawatir. Ini adalah Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Ratu juga ada di sini. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Lin Yu tersenyum pada Bu Cheng, meyakinkannya. Aku hanya takut mereka akan bertindak nekat, Tuan. Bu Cheng berkata dengan suara berat, lagi pula, putranya meninggal di tanganmu. Rasa sakit membunuh putranya, dendam berdarah. Bu Cheng khawatir Rong Hesu akan kehilangan kendali atas amarah dan kebenciannya saat melihat Lin Yu dan melancarkan serangan gegabah. Jangan khawatir, Kakak Bu, jika memang seperti yang kau takutkan, dan Rong Hesu begitu mudah marah, maka dia akan mudah dihadapi. Kata Lin Yu perlahan, matanya menyipit. Tapi rubah tua ini sangat licik, dia tidak akan pernah membahayakan dirinya sendiri. Benar, orang tua ini memiliki lebih dari sekadar Rong Huan sebagai putra. Dia tidak akan sebodoh itu untuk ingin bertarung sampai mati dengan Jia Rong. Selain itu, dia juga harus mempertimbangkan putra Rong Huan dan cucunya. Hu Qingfeng menimpali. Rencana rubah tua ini selalu untuk melindungi dirinya sendiri sambil menyingkirkan Jia Rong. Sayangnya, hasilnya akan sebaliknya. Kata Bai Rentu dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dia sangat ingin melihat Rong Hesu meratap dan memohon ampun sebelum dia mati. Kakak Hu, untuk keberangkatan, kalian bisa mengaturnya sendiri. Lin Yu berkata sambil menyipitkan mata, jika kita bisa menunda sampai malam, dan Rong Hesu bisa menghadiri jamuan makan, aku akan mengirimkan pesan singkat terlebih dahulu untuk memberi tahu kalian. Tapi jika dia tidak datang, maka tidak ada yang bisa kulakukan, dan kita harus menggunakan cara terakhir. Semua orang mengangguk dengan tegas, dan Lin Yu kemudian memimpin Li Zenseng keluar dari klinik dan berkendara menuju Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Karena mereka telah menerima pemberitahuan kedatangan Ratu sejak lama, Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok telah melakukan persiapan di luar. Sebuah gapura berdiri di luar pintu masuk yang luas, dengan tulisan seperti, "Selamat datang Ratu." Karpet merah panjang terbentang di bawah gapura, dan di kedua sisi karpet merah terdapat dua baris keranjang bunga, masing-masing tingginya lebih dari setengah tinggi orang. Bunga-bunga di dalam keranjang berwarna merah dan hijau, sangat cerah. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat masih ada tetesan air di kelopak dan daunnya, menunjukkan bahwa semuanya adalah bunga asli. Selain beberapa pramugari bergaun congsam, sekelompok besar orang berpakaian rapi berdiri di pintu masuk, termasuk sekelompok eksekutif senior dan pemimpin Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Karena Lin Yu telah banyak berurusan dengan Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok ketika pertama kali menjadi presiden, dia sangat mengenal para pemimpinnya. Hari ini, hampir semua orang dari direktur dan wakil direktur institut hingga sejumlah pemimpin junior dan menengah hadir, mengobrol dan tertawa, merasa senang dan gembira. Ratu benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Institut telah menunjukkan dukungan yang begitu besar. Li Zenseng melihat pemandangan ini, tidak yakin apakah harus senang atau sedih. Seorang ratu asing menerima kehormatan sebesar itu. Lin Yu menghela napas pelan dan berkata, "Saudara Li, tahukah Anda mengapa mereka begitu mementingkan hal ini? Bukankah karena ratu ada di sini? Dia ada di berita dan media, dan reputasi institut mereka telah menyebar." Li Zenseng berkata dengan acuh tak acuh, dengan reputasi itu, uang tentu saja akan mengikuti. Ia pernah menjadi seorang tentara, jadi ia sangat akrab dengan suasana birokrasi ini. Ia tahu bahwa ratu sendiri adalah magnet uang,
siapapun yang menjalin hubungan dengannya dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan. Terlebih lagi, pertemuan Ratu Inggris dengan Presiden Asosiasi Medis Pengobatan Tradisional Tiongkok Yan Xia sendiri merupakan berita yang sangat menggemparkan dengan pengaruh luar biasa. Dalam perjalanan ke sini, ia telah memperhatikan bahwa banyak kendaraan media dengan logo stasiun TV atau situs berita tertentu menuju ke arah ini. Oleh karena itu, tingkat publisitas kali ini pasti akan sangat tinggi, dan Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan kekayaan. Saudara Li, di depan lembaga penelitian terdapat 3 karakter untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Ekspresi Lin Yu berubah serius saat ia berkata dengan suara berat, sebenarnya, tidak banyak yang bisa didapatkan di lembaga penelitian pengobatan tradisional Tiongkok. Hampir semua orang yang tinggal di sini didorong oleh kecintaan mereka pada pengobatan tradisional Tiongkok dan harapan mereka untuk revitalisasinya. Alasan mereka memberikan sambutan yang begitu meriah kepada Ratu adalah karena ini adalah pertama kalinya sejak lembaga ini didirikan, para pejabat barat berkunjung. Mereka benar-benar bangga. Suaranya bergetar karena emosi, dan ia memandang para pemimpin dan staf lembaga dengan rasa hormat yang mendalam. Ia melanjutkan, Anda benar, perlakuan sopan mereka terhadap Ratu memang untuk reputasi, tetapi itu untuk reputasi pengobatan tradisional Tiongkok. Pada titik ini, Lin Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Ia tahu betapa sulitnya mendapatkan salah satu bangsawan barat yang arogan, yang memusuhi dan mendiskreditkan pengobatan tradisional Tiongkok, untuk mengunjungi lembaga tersebut secara pribadi. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak ia menyembuhkan penyakit Putri Diana, dan Ratu, yang awalnya berjanji akan datang dalam waktu 6 bulan, telah berulang kali menunda hingga sekarang. Apakah benar hanya karena Ratu terlalu sibuk? Mungkin karena prasangka Ratu terhadap pengobatan tradisional Tiongkok (TCM) belum sepenuhnya hilang, atau mungkin karena halangan dari berbagai pihak yang memusuhi Tiongkok dan TCM di dalam negeri. Namun terlepas dari itu, Ratu Inggris yang terkenal akhirnya menginjakkan kaki di tanah Tiongkok demi TCM, demi janji awalnya. Ini adalah kemenangan bagi TCM, sebuah kejayaan bagi TCM. Tanpa ragu-ragu lagi, Lin Yu membuka pintu mobil dan keluar, bersemangat untuk berdiri bersama rekan-rekannya. Li Zenseng terkejut sesaat, lalu dengan cepat melompat keluar dari mobil dan mengikuti. Presiden He Sun Li, Direktur Institut Penelitian TCM, berseri-seri gembira melihat Lin Yu, dengan cepat melangkah maju dan menggenggam tangan Lin Yu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyarankan agar pertemuan ini diadakan di institut kami. Ini suatu kehormatan besar bagi kami. Presiden Sun, apa yang Anda katakan? Lin Yu berkata dengan suara berat. Baik itu asosiasi medis atau institut penelitian, ingatlah, kita semua adalah praktisi TCM, dan tujuan kita adalah untuk menghidupkan kembali TCM. Jadi mengapa Anda membedakan antara milik Anda dan milik saya dengan saya? Ya, kita semua satu keluarga, kita semua satu keluarga. Sun Li mengangguk dengan penuh semangat, tetapi matanya berkaca-kaca, dipenuhi rasa syukur. Selama bertahun-tahun, meskipun Institut Penelitian Pengobatan Tradisional Tiongkok mereka adalah lembaga publik, mereka menerima sangat sedikit dukungan dan sumber daya. Sebagian besar orang di negara itu bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Jadi, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun. Sekarang, berkat popularitas Ratu dan Lin Yu, mereka telah memperoleh beberapa sumber daya dan dana, yang akan membuat masa depan mereka jauh lebih mudah. Mereka dapat terus mengabdikan diri pada pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah Menteri Hao belum tiba? Lin Yu melirik kerumunan, tidak melihat Hao Ningyuan, dan bertanya dengan penasaran. Aku baru saja menelepon. Menteri Hao datang bersama Ratu, mereka sedang dalam perjalanan dan hampir sampai. Sun Li menjawab dengan tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang di dekatnya berteriak kegirangan, mereka di sini. Mereka di sini. Lin Yu dan Sun Li menoleh ke arah kerumunan dan melihat beberapa sedan Mercedes-Benz hitam mengawal Lincoln yang panjang, melaju kencang ke arah mereka di kejauhan.
Mobil patroli dan polisi lalu lintas dengan sepeda motor memimpin jalan bagi Mercedes-Benz tersebut. Setelah mencapai gerbang Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok, kecepatan langsung menurun, dan mereka berhenti satu persatu. Lin Yu mengepalkan tinjunya pelan. Pikiran untuk segera bertemu dengan ratu paling terkenal di Eropa Barat, bahkan di dunia, membuatnya dipenuhi antisipasi. Bab 1052 Perubahan tak terduga. Setelah mobil berhenti, 7 atau 8 pengawal Eropa berotot dengan kemeja putih dan setelan hitam, semuanya mengenakan earphone nirkabel, segera keluar dari dua Mercedes-Benz hitam. Mereka dengan cepat dan efisien berbaris di kedua sisi Lincoln. Pengawal utama, seorang pria jangkung berambut pirang dengan otot dada yang menonjol, membungkuk dan membuka pintu mobil. Seorang gadis berkulit putih, berambut pirang dengan mata biru cerah yang dalam melompat keluar lebih dulu. Dia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Dina, Lin Yu mengenalinya setelah beberapa saat mengamati, ini adalah Putri Dina, yang sebelumnya pernah ia bantu rawat. Pada usia 12 atau 13 tahun, Putri Dina tampak seperti anak kecil, tetapi waktu telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Mengikuti di belakang Dina adalah Pangeran Louis, mengenakan setelan pria. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, penampilannya tidak banyak berubah. Setelah Pangeran Louis turun, dia tetap berdiri di dekat pintu mobil, lalu dengan hormat membantu seorang wanita tua, yang mengenakan jubah mewah dan karangan bunga laurel, keluar dari mobil, tidak lain adalah Ratu Elizabeth II yang terkenal di dunia. Kerumunan di sekitarnya bergembira saat melihat Ratu, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mereka sering melihat Ratu yang mulia dan elegan di televisi, dan sekarang mereka akhirnya menyaksikannya secara langsung. Meskipun wajah Ratu menunjukkan tanda-tanda penuaan, kulitnya sangat terawat, cerah dengan rona kemerahan. Matanya cerah dan tajam, memancarkan vitalitas. Dia memiliki keanggunan dan keagungan yang sakral dan tak terjangkau. Lin Yu juga terpikat oleh kehadiran Ratu, dalam hati kagum bahwa kemuliaan dan keanggunan yang mengalir dalam darah seseorang benar-benar tidak dapat dibeli dengan uang. Mengikuti di belakang, hampir 20 pengiring, menyerupai pengasuh, asisten, dan pelayan, muncul dari beberapa kendaraan Mercedes-Benz lainnya. Dari mobil yang mengikuti di belakang konvoi, Hao Ningyuan dan beberapa pemimpin dari lembaga kesehatan dengan cepat mendekati Ratu. Melihat ini, Sun Li dengan cepat memimpin tepuk tangan, menyambut hangat kedatangan Ratu, dan kerumunan di sekitarnya dengan cepat mengikutinya. Apa? Mata Diana yang cerah menyapu kerumunan yang gelap dan segera melihat Lin Yu. Matanya langsung berbinar-binar karena gembira, dan dia melangkah maju, seolah ingin berlari ke arah Lin Yu. Namun, dia sepertinya tiba-tiba teringat akan didikan dan tata krama kerajaan, dan dengan cepat berhenti, berjalan anggun menuju Lin Yu. Meskipun Putri Diana telah tumbuh jauh lebih tinggi dan berisi daripada 2 tahun yang lalu, dia masih seorang gadis yang agak kekanak-kanakan di lubuk hatinya. Setelah bergegas ke Lin Yu, dia bertanya dengan penuh harap dan bersemangat, "Apakah kau ingat aku?" Bahasa Mandarinnya sangat bagus, meskipun masih sedikit beraksen, tetapi pengucapannya sangat jelas, menunjukkan bahwa dia pasti telah belajar bahasa Mandarin secara khusus setelah kembali ke rumah. "Aku tidak ingat, bolehkah aku bertanya siapa kau?" Lin Yu sengaja berpura-pura bingung untuk menggodanya. Wajah Putri Diana langsung muram mendengar ini, dan dia bergumam, "Aku tahu sudah terlalu lama, kau pasti sudah melupakanku." Sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka, dan selain itu, dia berada pada usia di mana dia tumbuh dengan cepat dan penampilannya telah berubah drastis, jadi dapat dimengerti bahwa Lin Yu tidak mengingatnya. Namun saat itu juga, sebuah bros emas berkilauan muncul di hadapannya. Melihat bros itu, mata Diana membelalak, memancarkan cahaya yang sangat terang. Bros emas berkilauan ini adalah bros yang diberikannya kepada Lin Yu sebagai hadiah perpisahan saat ia meninggalkan Yanxia. "Ya Tuhan!" seru Diana dengan tak percaya, merebut bros itu dari tangan Lin Yu. "Apa, kau masih memilikinya? Ini hadiah dari putri, bagaimana mungkin aku berani membuangnya?" Lin Yu tersenyum pada Diana, "Aku tidak menyangka putri kecil itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang begitu cantik." Wajah Diana memerah mendengar ini. "Oh, tunggu, apa kabar?
Pangeran Louis, yang menggendong neneknya, mendekat dan menyapa Lin Yu dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata. Pangeran Louis, halo. Lin Yu tersenyum dan menyapa Pangeran Louis, lalu dengan hormat menyapa Ratu, yang mulia, halo. Ratu tersenyum hangat kepada Lin Yu dan menyapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Seketika, orang di sampingnya dengan cepat menerjemahkan setiap kalimat saat Ratu berbicara. Tuan He, saya telah lama mengagumi reputasi Anda, dan baru sekarang saya akhirnya bertemu Anda secara langsung. Anda bahkan lebih bermartabat dan lebih muda dari yang saya bayangkan. Ratu berjabat tangan dengan Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah menyembuhkan Putri Diana. Atas nama seluruh keluarga kerajaan Inggris, saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Anda dan kepada pengobatan tradisional Tiongkok. Anda terlalu memuji saya, Anda terlalu memuji saya. Lin Yu buru-buru menjawab dengan senyum rendah hati, tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat bangga pada bangsanya dan pada pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah beberapa kata, Hao Ningyuan buru-buru mendekati Ratu dan tersenyum, ayo, yang mulia, mari kita masuk dan bicara lebih lanjut. Ya, mari kita masuk dan bicara. Silakan lewat sini. Sun Li dengan cepat mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Ratu untuk mengikutinya masuk. Jiarong, bagaimana persiapanmu? Hao Ningyuan mencondongkan tubuh ke dekat Lin Yu, menariknya ke samping, dan bertanya dengan sedikit cemas, jelas mengkhawatirkan Rong Hesu. Semuanya sudah siap di pihakku. Sekarang tinggal menunggu apakah si rubah tua itu termakan umpan. Kata Lin Yu dengan suara berat. Juga, aku perlu mengulur waktu Ratu sebisa mungkin di siang hari, berharap bisa makan malam bersamanya di malam hari. Makan malam bersama. Ekspresi Hao Ningyuan berubah setelah mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, itu buruk, Jiarong. Sebelum kita pergi, aku mendengar dari asisten yang mulia, Tuan William, bahwa setelah makan siang, Ratu akan kembali ke hotel untuk menemui Rong Hesu. Dia akan menemuinya siang ini. Jantung Lin Yu berdebar kencang mendengar kata-kata Hao Ningyuan, sedikit kepanikan terlintas di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Ratu telah melakukan persiapan untuk kembali ke hotel sebelum tiba. Tuan William benar, semua jadwal Ratu diatur oleh beliau. Kata Hao Ningyuan buru-buru, alisnya berkerut, jelas cemas untuk Lin Yu. Tidak apa-apa, aku akan menyesuaikan diri dan melihat apa yang bisa kulakukan untuk menjaga Ratu tetap di sini. Ekspresi Lin Yu sangat serius. Dia harus mengakui, pengaturan Ratu telah mengacaukan semua rencana mereka. Apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu? Tanya Hao Ningyuan dengan suara rendah. Tuan. Tepat saat itu, seruan gembira terdengar dari pinggir jalan. Lin Yu dan Hao Ningyuan sama sekali tidak memperhatikan suara itu. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Anda, seperti saya, juga menyesuaikan diri. Tuan, apa yang perlu disesuaikan diri? Suara dari pinggir jalan tiba-tiba terdengar di telinga Lin Yu dan Hao Ningyuan, aksennya kental, beberapa kata tidak jelas. Lin Yu dan Hao Ningyuan sama-sama terkejut dan segera berbalik untuk melihat seorang pria asing lanjut usia dengan rambut sedikit beruban di pelipis menatap mereka dengan bersemangat. Siapa Anda? Hao Ningyuan mengamati orang asing itu, lalu mundur karena terkejut. Kruman. Lin Yu mengenali orang asing itu dan berseru kaget. Orang asing ini tak lain adalah Kruman, wakil presiden Asosiasi Medis Kontinental dan dokter yang merawat Putri Diana. Guru. Kruman melangkah maju dengan gembira dan memeluk Lin Yu erat-erat. Guru, Hao Ningyuan benar-benar bingung. Mengapa orang asing ini memanggil Jiarong, guru? Dia tidak ikut bersama Lin Yu saat Diana dirawat, jadi dia tidak tahu bahwa Kruman kalah taruhan dan menjadi murid Lin Yu. Sial, memalukan. Sebuah suara dingin terdengar dari samping. Lin Yu dan Hao Ningyuan mengerutkan kening mendengar ini, jelas tidak senang. Mereka berdua tahu apa maksud pria itu, kau memalukan. Bab 1053 membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok di seluruh wilayah orang asing. Lin Yu dan Hao Ningyuan sama-sama mendongak dan melihat bahwa orang yang berbicara itu juga orang asing, seusia Kruman, keduanya berusia 50-an, tetapi lebih pendek dari Kruman. Hidungnya yang besar sangat mencolok,
menarik perhatian selama beberapa detik. Berbeda dengan hidungnya yang besar, matanya sangat kecil, seperti mata tikus, dan berkilau dengan kelicikan seperti tikus, meskipun kilauan ini tampaknya mengandung sedikit kegelapan. Walter, Kruman berbalik dan meraung marah kepada orang asing berhidung besar itu. Kau tidak boleh menghina guruku dan pengobatan tradisional Tiongkok. Walter, Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar Kruman memanggil nama Walter, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka bahwa pria berpenampilan aneh ini sebenarnya adalah Walter, Presiden Asosiasi Medis Kontinental. Karena Kruman telah menyebutkannya sebelumnya, Lin Yu mengingat Walter, mengetahui bahwa dia adalah kritikus terkenal pengobatan tradisional Tiongkok. Sebelumnya, Kruman juga menentang pengobatan tradisional Tiongkok TCM, tetapi setelah menyaksikan kemampuan medis Lin Yu yang luar biasa, dia benar-benar terpikat oleh pesonanya. Namun, situasi ini tidak akan terjadi dengan Walter, karena Walter dan Kruman pada dasarnya berbeda. Kruman benar-benar mencintai pengobatan, dia tidak peduli apakah itu TCM atau pengobatan barat, selama efektif dalam mengobati penyakit, dia akan mempromosikannya. Tetapi Walter berbeda, prasangkanya terhadap Yanxia dan TCM sangat mengakar. Dia mengkritik TCM hanya demi mengkritiknya. Kalau tidak, dia tidak akan menutup mata terhadap TCM yang menyembuhkan Putri Dinah. Pengobatan tradisional Tiongkok. Walter mencemooh, menatap Lin Yu dengan sangat jijik. Dia bahkan menggunakan bahasa Mandarinnya yang agak terbata-bata untuk mengejek ilmu sihir. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah penipuan. Dalam istilah Timur, itu hanyalah ilusi, sesuatu yang digunakan untuk menipu anak-anak. Kelancaran. Wajah Hao Ningyuan langsung memerah. Dia menunjuk Walter dan berkata dengan tajam, "Ini Yanxia. Kuharap kau menunjukkan rasa hormat saat berbicara, jika tidak, aku bisa menyuruh polisi menangkapmu dan mengusirmu secara paksa kapan saja." Hao Ningyuan tidak tahu bahwa Walter adalah Presiden Asosiasi Medis Kontinental, tetapi dia tahu bahwa karena Walter bisa datang berkunjung bersama Ratu, status Walter pasti luar biasa. Namun, dia tidak peduli siapa Walter. Beraninya dia menghina pengobatan tradisional Tiongkok di depannya, pemimpin komunitas medis Yanxia. Itu telah menyentuh titik sensitifnya. Dengan kekuasaannya, dia bisa memerintahkan Walter untuk diusir kapan saja. Mendengar kata-kata Hao Ningyuan, kesombongan Walter sedikit mereda, tetapi dia masih mendengus dingin, mengangkat kepalanya dengan bangga. "Aku datang ke Yanxia kali ini bukan untuk melihat seberapa bagus kata-katamu, tetapi untuk melihat seberapa banyak keterampilan dan kebijaksanaan yang kau miliki. Jika pengusiran paksa adalah satu-satunya cara yang dapat kau gunakan untuk mengatasi keraguan, maka tolong usir aku." Dalam beberapa hari berada di Yanxia, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak membuatnya terkesan dengan hal istimewa apapun, sehingga rasa jijiknya terhadap pengobatan tradisional Tiongkok semakin kuat. Hao Ningyuan hendak melampiaskan amarahnya ketika Lin Yu segera menghentikannya, sambil tersenyum kepada Walter, "Baiklah, Tuan Walter, saya pasti akan membalas penghinaanmu dengan kekuatan sejati pengobatan tradisional Tiongkok. Aku akan menunggu." Walter mencibir, sedikit rasa jijik terpancar di matanya, lalu memanggil kedua asistennya dan menuju ke lembaga penelitian. "Siapa orang ini? Siapa yang mengundangnya ke sini?" Hao Ningyuan berkata dengan marah. "Dia Walter, Presiden Asosiasi Medis Kontinental." Lin Yu menyipitkan mata ke arah sosok Walter yang menjauh dan berkata dengan santai, sambil memikirkan cara yang tepat untuk menghukum kesombongan Walter. Bajingan tua ini benar-benar terlalu bodoh tentang kematiannya sendiri, berani menghina pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun di Yanxia di wilayah mereka sendiri. Presiden Asosiasi Medis Kontinental. Ekspresi Hao Ningyuan berubah, jelas terkejut dan takjub. Dia jelas tidak menyangka pria berhidung besar ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, wajahnya langsung gelap, dan dia berkata dingin, "Lalu kenapa kalau dia Presiden Asosiasi Medis Kontinental? Sepertinya kita tidak mengundangnya, kan?" Kruman, yang berdiri di samping, merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia juga wakil Presiden Asosiasi Medis Kontinental, jadi kata-kata Hao Ningyuan sama saja dengan merujuk kepadanya.
Ia segera terbatuk dan mencondongkan tubuh lebih dekat, berkata, "Guru, bukan kami yang ingin datang, melainkan Yang Mulia Ratu yang meminta kami datang bersama. Lagi pula, ini kunjungan medis, jadi Ratu perlu membawa beberapa orang yang memiliki pengetahuan medis bersamanya." Wajah Hao Ningyuan memerah mendengar kata-kata Kruman, dan ia terdiam, tetapi secercah rasa jijik dan ketidakpuasan terlintas di matanya, dengan jelas menunjukkan ketidaksukaannya yang ekstrim terhadap asosiasi medis benua ini. "Guru, Anda tahu, saya adalah penggemar berat pengobatan tradisional Tiongkok." Kruman buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Aku juga ingin mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok di Eropa Barat." Saat berbicara, ekspresinya berubah muram, dan dia menghela napas, berkata tanpa daya, "Tapi bakatku dalam pengobatan tradisional Tiongkok benar-benar terlalu buruk. Aku masih belum menguasai teknik akupuntur yang kau ajarkan padaku. Aku selalu ingin menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi bos besar di balik asosiasi medis benua kita dan merebut posisi presiden. Tetapi sayangnya, keterampilan pengobatan tradisional Tiongkokku tidak cukup baik untuk sepenuhnya menyembuhkan penyakit tersembunyi bos besar. Namun, Guru, aku menggunakan teknik akupuntur yang kau ajarkan padaku untuk menstabilkan penyakit tersembunyi bos." Kruman tiba-tiba teringat ini, wajahnya berseri-seri gembira. Dia berseru dengan gembira, "Jika kau bisa ikut denganku ke Eropa Barat dan menyembuhkan penyakit bos kita, Walter pasti akan digulingkan dari posisinya sebagai presiden. Begitu aku berkuasa, aku pasti akan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok." Mendengar kata-kata Kruman, mata Lin Yu berbinar. Ini memang ide yang bagus. Jika Kruman, murid pengobatan tradisional Tiongkok ini, bisa menjadi presiden Asosiasi Medis Kontinental, itu pasti akan berdampak signifikan pada promosi pengobatan tradisional Tiongkok di Eropa Barat dan internasional. Mendengar kata-kata Kruman, Hao Ningyuan terkejut dan bertanya dengan sedikit curiga, "Anda benar-benar dapat membantu kami mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok di Eropa Barat?" Kruman menepuk dadanya dengan kuat dan menjamin, "Saya mencintai pengobatan, baik itu pengobatan Barat maupun pengobatan tradisional Tiongkok. Apapun yang dapat menyembuhkan penyakit, akan saya dukung. Kita akan membicarakannya nanti." Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Saya pasti akan pergi ke Eropa Barat di masa depan." Anda lihat, mimpinya adalah mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok ke dunia dan membuka klinik TCM di seluruh negara Barat, jadi dia pasti akan pergi ke Eropa Barat di masa depan. "Ya, kita akan membicarakannya nanti. Saat ini yang penting." Hao Ningyuan segera mengangguk setuju dan berkata dengan penuh makna, merujuk pada upaya menyingkirkan Rong Hesu. Jika apel busuk dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini tidak disingkirkan, maka mempromosikan dan mengagungkan pengobatan tradisional Tiongkok hanya akan menjadi omong kosong. "Ayo, Paman Hao, kita akan bertindak sesuai situasi begitu kita masuk," kata Lin Yu dengan suara berat, lalu berjalan menuju Institut Penelitian. "Baik, kita akan bertindak sesuai situasi." Hao Ningyuan mengangguk dan buru-buru mengikuti Lin Yu. "Ya, kita lihat saja bagaimana kelanjutannya." Kruman, meskipun tidak tahu apa-apa, dengan sungguh-sungguh setuju dan mengikuti. Bab 1054 Sebuah penghinaan yang luar biasa. Li Zenseng, yang sedang berbicara di telepon dengan Hu Qingfeng dan yang lainnya, segera menutup telepon dan mengikuti Lin Yu masuk ke Institut Penelitian. Begitu masuk, Sun Li memimpin Ratu, Pangeran Louis, dan yang lainnya berkeliling ruang pameran pengobatan tradisional Tiongkok yang terletak di lobi lantai pertama. Ruang pameran ditempatkan di lantai pertama agar mudah diakses oleh para tamu, bahkan jika mereka tidak ingin berkunjung, mereka dipaksa untuk melakukannya karena itu adalah satu-satunya jalan menuju ruang konferensi, ruang kuliah, atau laboratorium penelitian. Ini menunjukkan dedikasi Sun Li dan praktisi TCM lainnya dalam mempromosikan TCM. Ruang pameran dipenuhi dengan gambar berbingkai dan teks yang merinci perkembangan TCM dan pencapaian pentingnya, serta menjelaskan secara rinci metode dan pendekatan utama TCM dalam mengobati penyakit, seperti diagnosis denyut nadi, akupuntur, pengobatan herbal, dan terapi batu. Pangeran Louis dan Putri Diana mendengarkan penjelasan Sun Li dengan saksama,
tampak sangat terpukau. Setelah menyaksikan keajaiban TCM, mereka sangat tertarik padanya. Namun, yang lain tidak berpikir demikian. Meskipun penerjemah tersedia untuk menerjemahkan segera, mereka semua tampak acuh tak acuh, mereka tidak mengerti dan tidak mau mendengarkan. Walter dan beberapa anggota Asosiasi Medis Eropa Tiongkok semuanya memasang ekspresi jijik, tampaknya sama sekali tidak menganggap serius penjelasan Sun Li. Namun, Ratu berbeda dari yang lain. Ia terus tersenyum, ekspresinya lembut, matanya terfokus pada ilustrasi di dinding, mendengarkan dengan saksama penjelasan Sun Li, sesekali mengangguk. Tetapi Lin Yu mendeteksi sedikit cemoohan dan kesombongan di matanya. Jantung Lin Yu tiba-tiba berdebar kencang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Ratu tampaknya datang untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, pada kenyataannya, ia hanya benar-benar menyetujui perawatan Lin Yu terhadap Diana, tidak pernah benar-benar mengakui pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan jika ia mengakuinya, tingkatnya sangat rendah, setidaknya 3 bagian persetujuan dan 7 bagian skeptisisme. Lembaga medis TCM yang disebut-sebut disumbangkan itu lebih tampak seperti isyarat terima kasih dan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas perawatan Lin Yu terhadap Putri Diana. Tampaknya itu hanya sandiwara untuk dunia, cara untuk menunjukkan bahwa siapapun yang melayani keluarga kerajaan akan menerima imbalan yang besar, sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasa hormat atau pengakuan terhadap TCM. Lin Yu merasakan gelombang kemarahan bercampur dengan rasa tak berdaya. Bagaimanapun, Ratu bersikap sopan kepadanya dan TCM, jadi dia tidak bisa melampiaskan ketidakpuasannya. Dia tahu bahwa agar orang-orang Barat yang arogan ini benar-benar menghormati dan mengakui TCM, para dokter TCM sendiri perlu menjadi lebih kuat. Yang mulia, silakan ikuti saya masuk. Setelah memperkenalkan Ratu dan rombongannya pada sejarah umum perkembangan TCM, Sun Li memimpin Ratu menyusuri koridor, berbelok ke kanan menuju aula besar. Aula itu dipenuhi dengan deretan lemari kaca yang memajang buku-buku TCM kuno, ramuan obat, jarum akupuntur, bahan-bahan obat berharga, dan pameran terkait TCM lainnya. Dinding aula ditutupi dengan potret para ahli pengobatan tradisional Tiongkok terkenal seperti Hua Tuo, Bian Ke, Li Shizhen, Zhang Zongjing, Huang Fumi, Sun Simiao, dan Sue Baiseng. Melihat potret dan pameran di aula, Lin Yu dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Orang-orang ini adalah pelopor dalam pengembangan dan praktik pengobatan tradisional Tiongkok, dedikasi tanpa pamrih merekalah yang membawa kecemerlangan pengobatan ini. Sayangnya, kejayaan ini mulai mengalami kemunduran perlahan lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang menyebabkan keadaannya saat ini yang begitu dibenci oleh orang asing ini. Memang, saat ini, selain Pangeran Louis, Putri Diana, dan Ratu, yang tidak menunjukkan rasa jijik atau muak, semua orang di ruangan itu memandang rendah segala sesuatu. Beberapa orang asing bahkan menunjuk batu obat di etalase dan tertawa, mengatakan bahwa bodoh bagi orang Tiongkok untuk menggunakan batu untuk mengobati penyakit. Lin Yu melirik mereka dengan dingin, mengutuk mereka dalam hati sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya karena menghormati Ratu. Walter mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya penuh dengan rasa jijik, sesekali melontarkan komentar sarkastik dalam bahasa Inggris. Jiarong, haruskah aku memanggil seseorang untuk mengusirnya? Kata Hao Ningyuan dingin, menatap Walter dari kejauhan. Dia tidak lagi peduli dengan perasaan Ratu dan ingin segera menyingkirkan badut Walter ini. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut kepada Hao Ningyuan. Walter benar, jika mereka hanya mengusir Walter begitu saja, dia akan semakin kesal. Nanti aku akan mencari kesempatan untuk menghajar bajingan tua itu. Kata Li Zenseng dingin, wajahnya muram. Saat itu, Walter berjalan mendekat ke potret Hua Tuo dengan tangan di belakang punggungnya. Ia sepertinya pernah mendengar tentang Hua Tuo, jadi ia sangat tertarik dengan uraian tentang Hua Tuo di potret tersebut. Namun, ia tidak mengerti bahasa Mandarin, jadi ia memanggil penerjemah di sebelahnya dan meminta penerjemah untuk menerjemahkan teks di potret itu untuknya. Ketika penerjemah berkata, Hua Tuo disebut sebagai leluhur bedah dan ahli bedah oleh generasi selanjutnya, Walter tiba-tiba melebarkan matanya, seolah tidak mengerti, dan meminta penerjemah untuk menerjemahkannya lagi.
Setelah ia mengerti arti leluhur bedah, ia segera mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan sarkasme yang tak terselubung. Orang-orang di sekitarnya tertarik oleh tawanya, melirik ke arahnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan cepat kembali ke pengamatan mereka sendiri. Bedah. Pengobatan tradisional Tiongkok berani menggunakan kata bedah. Walter, dengan tangan di belakang punggung, memandang potret Hua Tuo dengan jijik. Leluhur ahli bedah. Sungguh berlebihan. Kurasa dia lebih seperti leluhur badut. Tiba-tiba, Walter meludahkan segumpal dahak kental ke potret Hua Tuo. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya, Lin Yu, Hao Ningyuan, dan Li Zenseng, yang sedang membicarakan Walter dari kejauhan, melihatnya dengan jelas. Ekspresi mereka langsung berubah, dipenuhi amarah. Hua Tuo adalah perwakilan dan simbol terkemuka pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Dahak Walter bukan hanya di wajah Hua Tuo, tetapi juga di wajah pengobatan tradisional Tiongkok, dan di wajah Hao Ningyuan, Lin Yu, dan setiap orang lain di ruangan itu. Sialan kau, apa yang kau lakukan? Wajah Li Zenseng memerah, dan dia meraung marah. Dia tidak peduli dengan tata krama dan menghentakkan kakinya, seolah-olah akan menyerang Walter. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan kuat meraih lengannya dan menariknya kembali. Bab 1055 pertimbangkan pemiliknya sebelum memukul anjing. Li Zenseng terkejut. Menoleh, ia melihat orang yang memegang pergelangan tangannya tak lain adalah Lin Yu. Tuan, Anda membiarkan saya memukuli bocah ini. Ini keterlaluan. Li Zenseng sangat marah, bertanya-tanya mengapa Lin Yu menghentikannya. Ia berteriak, bukankah ini seperti meludahi wajah orang Tiongkok di depan umum? Aku tidak peduli apakah dia antek ratu atau raja, atau bahkan antek Tuhan. Berkeliaran di tanah Tiongkok, aku akan memukulinya tanpa ragu. Ia adalah seorang prajurit yang bersemangat, dan tentu saja tidak tahan melihat orang asing dengan seenaknya menghina budaya bangsanya di tanahnya sendiri. Terlebih lagi, sejak mengikuti Lin Yu, ia telah memahami luas dan kebesaran pengobatan tradisional Tiongkok TCM, dan ia benar-benar menghormatinya. Ia tidak bisa mentolerir penghinaan orang asing ini terhadap TCM. Sekarang, ia seperti singa yang mengamuk, jika Lin Yu menyerah, ia akan menyerbu dan mencabik-cabik Walter. Lin Yu juga sangat marah dan ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia membiarkan Li Zenseng memukul Walter, mereka akan langsung dicap sebagai preman yang hanya bisa menundukkan orang lain dengan kekerasan. Bahkan jika mereka benar, mereka akan langsung salah. Jiarong, aku akan menelepon sekarang juga. Dia harus dideportasi. Hao Ningyuan juga marah melihatnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, siap menelepon polisi bersenjata untuk menangkapnya. Tapi kemudian Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan tangan Hao Ningyuan dan berkata dengan suara berat, Paman Hao, terlalu mudah baginya untuk mengusirnya begitu saja. Terlalu mudah baginya. Hao Ningyuan sedikit terkejut, lalu bertanya dengan penasaran, apakah Paman punya cara lain untuk menghukumnya? Lin Yu mengangguk, lalu menoleh ke arah Walter di kejauhan, segera mengumpulkan energinya, dan berteriak tajam pada Walter, Walter, apa yang baru saja kau lakukan? Teriakan marah Lin Yu diperkuat secara halus oleh energi batinnya, dan daya tembusnya sangat mencengangkan. Semua orang yang hadir gemetar mendengar kata-katanya, telinga mereka berdengung. Walter juga bergidik, berbalik tiba-tiba, dan menatap Lin Yu dengan wajah penuh ketakutan, jelas tidak menyangka Lin Yu akan begitu mengintimidasi bahkan hanya dengan satu teriakan. Dengan teriakan Lin Yu, semua orang di aula langsung memusatkan perhatian mereka pada Lin Yu, menatapnya dengan terkejut dan bingung. Ratu, Pangeran Louis, dan Putri Diana, ketiga tamu terhormat itu, semuanya menatap Lin Yu dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mulai berteriak. Lin Yu melangkah menuju Walter, wajahnya dingin dan tegas, langkah kakinya menciptakan suara mendesing, sungguh luar biasa. Melihat pendekatan Lin Yu yang mengancam, hati Walter mencekam, dan dia mundur selangkah dengan panik, dengan tergesa-gesa bertanya, He Jiarong, kau, apa yang akan kau lakukan? Suaranya keras, sengaja menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya. Lin Yu tiba-tiba berhenti di depannya,
Tidak bergerak, tetapi menunjuk ke dahak kental berwarna kuning yang menempel di patung Hua Tuo, bertanya dengan dingin, "Kau yang memuntahkan ini?" Matanya sangat dingin, tajam seperti pisau, membuat Walter ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Dia tidak berani mengakuinya sejenak, merasa jika dia melakukannya, Lin Yu akan membunuhnya di tempat. "Aku bertanya padamu, apa ini?" Lin Yu kembali meninggikan suaranya, berteriak tajam, suaranya menggema. Walter tanpa sadar bergidik lagi, merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya. Kesombongannya yang semula lenyap seketika, dan dia tergagap, ini, aku tidak tahu. Dia terpaksa berbohong untuk menghindari tanggung jawab. Apakah ini standar asosiasi medis regionalmu? Berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Lin Yu mencibir, suaranya dingin dan mengejek. Haruskah kita membuka rekaman pengawasan dan melihatnya? Setelah mendengar saran Lin Yu untuk memeriksa rekaman itu, ekspresi Walter langsung berubah. Dia hendak mengakuinya dan meminta maaf, tetapi melirik anggota asosiasi medis regional lainnya yang sedang memperhatikannya. Dia tahu bahwa jika dia meminta maaf, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada kematian. Ia segera menggertakkan giginya, memaksakan senyum, dan berkata dingin kepada Lin Yu, "Benar, inilah yang kumuntahkan. Itu karena aku sangat marah. Kalian para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tidak tahu malu dan penuh kebohongan. Pendahuluan tentang ini sama sekali tidak sesuai dengan pengobatan tradisional Tiongkok kalian." Sebagai Presiden Asosiasi Medis Kontinental, kecepatan reaksinya dan kemampuannya untuk mengubah nada bicara tidak tertandingi. Dengan beberapa kata ini, ia langsung mengalihkan kesalahan kepada Lin Yu dan pengobatan tradisional Tiongkok. Karena pengobatan tradisional Tiongkok menipu orang, ia meludahi patung Hua Tuo. Lin Yu langsung marah mendengar kata-kata tak tahu malunya, tetapi masih tahu bahwa gambaran yang lebih besar itu penting. Ia menekan keinginannya untuk menyerang dan berkata dingin, "Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apa yang salah dengan pendahuluan tentang ini?" Ini, wajah Farta mengeras. Dia menunjuk kata-kata, "Bapak Bedah," pada potret itu dan bertanya dengan dingin, "Ini tertulis, Bapak Bedah, kan? Apakah pengobatan tradisional Tiongkok Anda memiliki bedah?" Sepertinya tidak ada rumah sakit yang memiliki departemen bernama bedah pengobatan tradisional Tiongkok, kan? Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, Tuan He, apa yang membuat dokter pengobatan Tiongkok kuno ini layak mendapat gelar Bapak Bedah? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dia mengajukan pertanyaan ini dalam bahasa Mandarin. Setelah dia selesai berbicara, beberapa penerjemah dengan cepat menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Orang asing yang hadir segera mengangguk setuju. Sebelum datang, mereka semua telah terpapar pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan tahu bahwa pengobatan tradisional Tiongkok hanya mengandalkan akupuntur dan obat-obatan untuk mengobati penyakit. Mereka belum pernah mendengar tentang bedah. Bahkan jika ada, itu sebagian besar ditransmisikan dari Eropa Barat atau Amerika, dan tidak ada yang namanya Bapak Bedah. Siapa yang memberitahu Anda bahwa pengobatan tradisional Tiongkok (TCM) tidak memiliki bedah? Lin Yu mencemooh, suaranya mengejek. Kalian hanya memiliki pemahaman dangkal tentang TCM, namun kalian berani mengejek dan menghinanya dengan begitu sembrono, membuat kalian berdua tampak bodoh dan tidak berpengetahuan. Tepat sekali. Hao Ningyuan juga berdiri dan berkata dengan dingin kepada Walter dan yang lainnya, "Dokter yang terpampang di dinding kita adalah Hua Tuo. Dia sudah menggunakan pembedahan untuk mengobati orang sejak dinasti Han Timur, dan dia menciptakan anestesi untuk pembedahan, Ma Fei-san. Dia adalah orang pertama di dunia yang menggunakan anestesi untuk pembedahan, lebih dari 1600 tahun lebih awal dari kalian orang Barat. Oleh karena itu, dia adalah leluhur sejati pembedahan." Setelah mendengar terjemahannya, orang-orang di aula segera tersentak, berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka jelas skeptis terhadap kata-kata Hao Ningyuan. Lagi pula, jika itu benar, itu akan mengubah pemahaman mereka selama beberapa dekade terakhir, karena dalam pikiran mereka, pembedahan adalah paten pengobatan Barat. Itu tidak ada hubungannya dengan TCM. Dan itu juga merupakan keuntungan besar yang mereka miliki atas TCM.
Namun, kata-kata Lin Yu dan Hao Ningyuan hari ini benar-benar menghancurkan rasa superioritas mereka yang merasa benar sendiri. Wajah Walter langsung pucat dan kemudian memerah, lalu berteriak marah, "Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dengan ketidaktahuanmu, tentu saja kau pikir itu tidak mungkin." Lin Yu mencibirnya, lalu menoleh ke ratu dan bertanya, "Yang mulia, bagaimana menurut Anda masalah ini harus ditangani?" Tuan Walter dengan sombongnya menyangkal prestasi pengobatan tradisional Tiongkok kita dan bahkan menghina leluhur terkemuka praktisi pengobatan Tiongkok kita. Bukankah dia seharusnya memikul tanggung jawab yang sesuai? Seperti kata pepatah, Anda harus mempertimbangkan pemiliknya sebelum memukul anjing. Karena Walter datang bersama ratu, dia tentu ingin meminta pendapatnya terlebih dahulu dan melihat bagaimana ratu akan menangani masalah ini. Meskipun Walter adalah presiden Asosiasi Medis Antar Benua dan tidak berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Inggris, dengan pengaruh ratu di Eropa Barat, hanya dengan satu kata saja Walter akan mengundurkan diri. Hao Ningyuan, Sun Li, dan orang-orang Tiongkok lainnya segera menatap ratu dengan wajah penuh harap, ingin melihat apa yang akan dikatakannya. Walter langsung menegang, menatap ratu dengan rasa takut yang sama. Sebelum ratu sempat berbicara, ia tiba-tiba berkata, "Yang mulia, kecurigaan saya semuanya benar. Seperti yang Anda ketahui, pengobatan tradisional Tiongkok adalah praktik yang menipu, jadi para dokter TCM ini sangat mahir berbohong." Mendengar kata-kata Walter, ekspresi ratu berubah serius. Ia mengerutkan kening dan tetap diam, seolah-olah sedang mempertimbangkan pilihannya dan memikirkan masalah tersebut.